Alhamdulillahi wahidil qahar wa khalaqa layla wa nahar wa ja'ala samawati wal bihar wa sakhara samsa wal qamar. Asyhadu an la ilaha illallah sayyidul mursal wa ala alihi sahibul mukhtar wa man tabi'ahum bi ihsan ila jannati wan nari amma ba'd. Qala Allah jalla jalaluhu ba'da a'udzu billahi samii'il alim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. ثم قال تعالى أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwah fillah wa qad fi din, kaum muslimin dan muslimat rahimana wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dipertemukan kembali di majelis Tawassul bil Haq wa Tawassul bis Sabr. Semoga majelis kita menjadi amal saleh kita semua dan dicatat oleh Allah Ta'ala sebagai amal kebaikan kita dan bisa kita nikmati nanti setelah kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahasan yang sangat urgent ya untuk kita, khususnya bagi para mubtadiin ya, para mungkin awal daripada membuka gerbang daripada rumah tangga atau mau menuju ke rumah tangga, adalah bagaimana benar-benar kita memperhatikan adab-adab dan etika dan ilmu terkait dengan walimah. Dan ini hal yang lazim ya, harus kita ketahui. Karena saya yakin di antara kita semua ini perlu untuk mengilmui, karena kita akan menghadapi. Imah kita menghadapi walimah itu sendiri, wa imah kita jadi panitia, wa imah mungkin kita diundang, wa imah atau mungkin kita menjadi bagian untuk kemudian mensiarkan walimah versi yang kemudian ditegakkan dalam Islam. Ya, karena beragam ya. Dan nanti kita akan sebut beberapa hal yang kemudian bercorak dan beragamnya versi walimah yang kemudian tidak standar dalam Islam ya. Tema besar kita adalah mempelajari bagaimana kemudian pernikahan daripada sahabat Nabi yang mulia Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu ya, sosok sahabat yang dimana dalam kisah beliau ini pernah suatu ketika yang kita tahu dalam sejarah bahwa beliau dipersaudarakan oleh Nabi SAW dengan seorang sahabat Sa'ad bin Ar-Rabi Al-Ansari ya, dari kaum Madinah. Dan ini hukum bolehnya kita ini mempersaudarakan teman kita ya, mempersaudarakan si A dengan si B, yang kemudian dikisahkan oleh Anas bin Malik ya, radhiyallahu ta'ala anhu, ketika Abdurrahman bin Auf pernah kemudian disaudarakan oleh Nabi kita Muhammad dengan Sa'ad bin Ar-Rabi Al-Ansari. Maka di saat itu kemudian ketika Sa'ad Al-Ansari ini memiliki dua istri, yang kita tahu dalam sejarah bahwa kebanyakan di kaum Ansor dulu mereka memiliki lebih dari satu istri, termasuk di antara Sa'ad Al-Ansari, yang kemudian sahabat Abdurrahman bin Auf datanglah kepada beliau ya, karena kemudian dianggap saudara. Maka kemudian ditawari kepada Sa'ad Ar-Rabi Al-Ansari ya, memiliki dua istri yang kemudian terkenal karena sangat luar biasa kayanya. Walaupun juga nanti Abdurrahman menjadi sosok orang yang legendaris dalam sejarah Islam, termasuk orang kaya. Tapi berangkat dari sini, ketika kemudian Abdurrahman bin Auf ditawari ya, dengan tawaran yang kemudian disuruh milih salah satu istri yang terbaiknya dari Sa'ad Ar-Rabi Al-Ansari, kemudian disuruh milih salah satu di antara ladang yang terbaik yang dimiliki beliau yang ada di kota Madinah waktu itu. Ya, karena ini sudah diangkat Nabi sebagai saudara, maka kemudian ya layaknya orang ya, saudara yang kemudian walaupun bukan saudara kandung ya, maka ditawarilah, maukah anda memilih salah satu tanah yang saya miliki atau ladang? Ya, saya juga punya istri dua, jika anda berkehendak, berkeinginan, saya akan minta izin, silakan nanti salah satunya engkau nikahi. Ini kalau di zaman kita pada rebut-rebutan itu. Kalau dikasih warisan, dikasih hak, dikasih kemudian gono gini gitu, luar biasa kita ya. Tapi apa perkataan sahabat yang mulia Abdurrahman bin Auf ya? Beliau mengatakan barakallahu laka.
Semoga Allah berkahi Anda. Ini doa yang harus kita sampaikan juga kepada teman-teman kita, saudara kita, ketika ada orang menawari kebaikan pada kita. Maka kita doakan kepada saudara kita, barakallahu lak. Semoga Allah berkahi Anda. Dan ini adalah doa yang kemudian disampaikan oleh sahabat yang mulia. Abdurrahman bin Auf menjawab dengan mengatakan, barakallahu lak fi ahlika wa malika. Walaupun konteksnya memang benar, konteksnya adalah ketika ditawari salah satu istri, ya beliau mendoakan semoga Allah berkahi keluarga Anda, wa malika, dan Allah berkahi materi Anda. Berarti kalau konteksnya kita dibantu teman kita, ya, atau mungkin diberikan bantuan jenis mungkin bantuan pertolongannya, doakan aja barakallahu lak. Mau disebutkan dengan bentuk apa? Objek yang mungkin barangkali yang menjadi pekerjaan ataupun tidak, ya kalau disebutkan bagus. Kalau tidak ada masalah. Tetapi ketika itu beliau mengatakan dullani ala suqi. Saya nggak minta neko-neko, ya. Saya nggak minta ladang yang Anda tawarkan. Saya nggak minta kemudian juga salah satu istri Anda yang terbaik. Tapi dullani, kata beliau, tunjukkan kepada saya, ya, tunjukkan kepada saya apa? Suq, pasar. Ya. Karena beliau nggak tahu dari Makkah, ya, tersebut kaum muhajirin yang kemudian disambut dengan kaum Ansar di Madinah. Maka beliau satu kuncinya, tunjukkan saya pasar. Karena memang orang Arab terkenal sekali dengan apa? Perdagangannya. Dan Jazirah Arab itu terbesar, asetnya adalah dari perdagangan. Maka kata sahabat yang mulia Abdurrahman bin Auf ketika itu beliau menjawab, ketika ditawari salah satu di antara istrinya Sa'ad Al-Rabi Al-Ansari, beliau mengatakan dullani ala suq, tunjukkan kepadaku pasar. Ya. Ini menunjukkan bahwa ya boleh menerima pemberian, nggak ada masalah. Tapi lebih afdal kata para ulama untuk kita kemudian ya berupaya bersendiri, berusaha. Jadi ketika kemudian ya di teman kita ada warisan yang banyak misalnya begitu, maka kita ikhtiar untuk mencari lebih banyak atau mencari untuk lebih baik, itu lebih bagus. Ya. Makanya nggak perlu kemudian berharap besar terhadap warisan orang tua antum. Ya. Dikasih alhamdulillah, kalau enggak alhamdulillah, yang penting Allah berikan kesehatan untuk kita semua. Nah, lantas kemudian ditujukanlah beliau, ya ini juga sebuah apa ya, diskusi yang menarik antara dua saudara ini, Sa'ad dan Abdurrahman bin Auf. Bukan kemudian dipaksa, mau dikasih kok nggak mau, gimana? Ayo harus mau, gitu, enggak. Tetapi karena begitu luar biasa niatnya, maka kemudian Sa'ad Ar-Rabi Al-Ansari menunjukkan, ya, di mana ada sebuah pasar perdagangan yang dimana dengan itu mendapatkan keuntungan, ya, rabuah. Ya, maka di sini kata para ulama termasuk di antara mata pencarian yang saat ini digandrungi oleh orang dan menjadi mata pencarian dunia adalah bisnis atau dagang. Ya, makanya kalau anak-anak muda sekarang yang punya bisnis online, gitu, ya, itu menarik sekali. Dengan cuma kedip-kedip aja dapat laba, ATM-nya gemuk, ya kan? Dengan bisnis, makanya bisnis salah satu di antara yang menggiurkan. Dengan catatan bisnis yang kemudian halalan thayyibah. Halal bendanya, thayyibah juga bendanya, halal mendapatkan, thayyibah juga mendapatkan. Karena salah satu yang Nabi gambarkan dalam sebuah hadis ketika kaum muhajirin datang waktu itu, ada sebuah informasi yang Nabi katakan bahwa ya ma'syarul muhajirin, ya, kata sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ketika kemudian mengkabarkan Nabi waktu kaum muhajirin datang pertama kali ke Madinah, Nabi sudah mewanti-wanti, wahai kaum muhajirin, waspada, hati-hati, ya, tentang 5 hal saya berharap kalian nanti tidak menjumpai 5 hal ini di kota Madinah dan di masa-masa kalian. Jika kalian menjumpai ini, Nabi katakan, a'udzu billah an udrikuhunna. Saya berlindung kepada Allah, semoga kalian, sahabat-sahabatku, kata Nabi, tidak menjumpai hal tersebut. Salah satunya, ya, karena tema kita di walimah dan kemudian perdagangan sedikit menyinggung. Salah satunya adalah layam kusu al mikyala wal mizana. Jangan pernah kalian curang dalam masalah apa? Takaran timbangan. Itu wasiat pertama kali Nabi ketika kaum muhajirin itu datang ke kota Madinah atau ke sahabat Ansor. Nabi katakan jangan pernah mengurangi takaran timbangan. Ya. Kenapa demikian? Nabi katakan illa sallallahu alaihim aduan. Kalau ada orang yang mengurangi takaran timbangan, maka Allah akan hadirkan, ya, di tengah-tengah kehidupan kita
aduan, musuh. Bisa musuh dari golongan kita sendiri, orang munafik, orang yang enggak suka dengan dakwah Islam, wa ghairihim, dari luar mereka, orang kafir, orang musyrik, Nasrani, Yahudi, ya. Orang-orang juga liberal itu akan menyerang kaum muslimin. Ketika mereka ini kemudian mengurangi takaran timbangan, ya, maka bisa jadi munculnya beberapa musibah di negeri ini ya karena salah satunya itu. Ya, bagaimana bisnis-bisnis itu kemudian tidak menunaikan janji-janji mereka. Taib. Nah, di saat itu kemudian setelah diberikan tunjukkan dagang, ya, maka Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu suatu ketika kemudian pernah beliau menjawab, ya, waktu kemudian memberikan sebuah mahar ketika mau walimah. Ya, ini mulai menjadi salah satu bahasan kita nanti berangkat dari sini. Di saat beliau sudah bekerja di kota Madinah, sudah sukses dan sebagainya, maka pernah suatu ketika, ya, dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dalam Sahih Muslim disebutkan ketika salah satu mahar yang diberikan adalah aulim wasat, ya, au bisatin. Jadi lakukanlah walimah ketika Abdurrahman bin Auf itu berada di Madinah, maka lakukanlah walimah kata Nabi, walaupun cuma ya dengan seekor sat, ya, seekor kambing. Kira-kira cukup nggak satu kambing untuk walimah teman-teman antum? Satu kampus diundang semua, teman-teman alumni SD, SMP, SMA diundang semua, teman-teman online di grup antum diundang semua. Satu kambing cukup? Oh enggak. Dua? Ya. Dua sapi cukup? Insya Allah cukup, ya. Yang jelas disyariatkan itu. Nabi perintahkan walaupun cuma seekor kambing, adakan walimah. Lah, berangkat dari sinilah yang benar akan kita bahas bagaimana kemudian pelajaran pernikahan walimah sahabat Abdurrahman bin Auf, dan nanti kita akan coba lihat dari sisi hukum masalah kemudian mengadakan. Nah, kita masuk ke hukum dulu, gitu ya. Baik, bicara masalah hukum. Sebenarnya walimah itu zaman sekalian diambil dari sebuah kalimat walimatul urs, ya, sebuah ya itu ya senang-senang, ya. Dimana kalau kita sebut dengan walimah itu sendiri adalah makan-makan. Ya berarti kalau ada walimah kok kemudian poso itu ya, bukan walimah itu, ya. Ya walimah ya makan-makan. Ya. Antum datang ya udah bersenang-senang, jangan sedih. Maka di situ ketika antum datang ke walimah, maka hendaknya makan-makan. Cuma yang terjadi di lapangan, di masyarakat, walimah itu ada beberapa, ya mungkin di sebagian tempat ada versi pernikahan walimah akbar. Ya, walimah akbar itu berarti semua, ya. Ada walimah yang kemudian semi akbar, ya agak minim, ya, minimalis gitu. Ada yang kemudian walimah tapi kemudian sifatnya asghar, ya, minimalis tapi diminimalis lagi. Ya. Walimah tapi cuma mungkin bapak ibu, ya, tangga kanan kiri, walimah itu juga walimah. Mau walimah akbar, minimalis, ya, tetap yang namanya walimah pokoknya intinya makan, walaupun cuma 2 orang, suami istri makan. Ya enggak, walimah itu paling enggak melibatkan orang ketiga, keempat. Nah, di sini ada beberapa poin yang menjadi catatan. Apakah walimah itu kemudian harus sebetulnya akbar, ataukah walimah itu kemudian dari pihak mempelai, atau harus dilakukan dari mempelai pria ataupun juga mempelai wanita. Nah, ini ada sebuah hadis, ya, yang Nabi sebutnya karena dipahami sebagian masyarakat bahwa walimah itu seakan-akan, ya, di pihak laki-laki juga walimah, nanti di pihak perempuan juga walimah. Ada beberapa kampung atau di beberapa tempat yang seperti itu. Ada yang cukup misalnya walimah bareng-bareng. Nanti yang kesepakatan antara pihak laki-laki perempuan kemudian mengadakan walimah, jebret walimah akbar, selesai. Enggak ada walimah lagi nanti di pihak perempuan ataupun di pihak laki-laki. Tetapi di beberapa tempat ada yang terjadi. Kalau di tempat A atau si laki-laki walimah, nanti di perempuan juga walimah. Ada adat yang seperti itu modelnya. Nah, ini kalau tidak salah mungkin merujuk dalam Sahih Imam Abu Dawud, ya, di nomor 3745. Ketika Nabi kita mengatakan al-walimatu awwala yaumin haqqun. Jadi walimah yang di hari pertama itu adalah bentuknya disyariatkan. Gitu. Itu pertama, ya. Sedangkan as-sani ma'ruf. Kalau mengadakan yang kedua, maka itu adalah walimah yang kategorinya dianjurkan. Boleh nggak berarti? Nah, kita akan lihat nanti bagaimana kualitas hadis yang akan kita baca ini. Kemudian al-yaumut tsalis, ya, di hari yang ketiga, ya sebutan mungkin walimah ketiga begitu, itu adalah sum'atun wa riyaun. Biasanya adalah orang itu tendensinya riya dan sum'ah.
Riya itu ingin dilihat oleh orang, kalau dia orang kaya, bikin walimah kemana-mana. Atau kemudian sum'ah, ingin didengar. Oh, Bapak Haji A ini walimahnya 4 kali loh, gitu. Atau bahkan sampai 10 kali. Nggak afdal kalau cuma sekali. Hati-hati, ya. Nah, terkait dengan hadis ini, kalau kita lihat secara dohir hadis, ya, dalam Sunan Abu Dawud ini, walaupun sebagian ulama ada yang mendhaifkan hadis ini. Dohir hadis ini menunjukkan bahwasanya ada sebuah larangan seakan-akan mensyariatkan ada walimah 2 kali dan 3 kali. Karena kalau kita lihat konteks hadisnya, Nabi katakan bahwasanya al-walimatu awwalu yaumi hakun. Walimah yang perdana itu menjadi hal yang hak, yang harus, yang disyariatkan. Adapun ats-tsani ma'ruf, yang kedua itu perkara yang hal yang ma'ruf, ya, yang dianjurkan saja. Dan Nabi sebutkan ats-tsalis itu bisa muncul sifat riya dan mungkin bisa sum'ah. Sehingga dohir hadis ini ya cuma sekali, ya. Kalau orang mensyariatkan wajib 2 kali itu justru bermasalah, kan begitu. Ya. Tapi kalau yang pertama silakan. Karena ketika walimah akbar pertama itu adalah walimah yang kemudian kita maksud dalam walimatul urus, ketika bentuk syukur seseorang itu ketika mendapatkan dan menemukan pasangannya, jemaah. Maka menemukan pasangan itu sebuah kenikmatan dong. Makanya kalau antum belum menemukan dan belum mendapatkan, berarti antum belum mendapatkan nikmat. Gitu. Udah nyari Ustaz gak ketemu-ketemu. Ya, kalau nyarinya dalam masjidnya gak ketemu. Ya. Coba antum cari di luar sana. Ya. Ketemu orang yang kemudian langsung, Mbak mau gak nikah sama saya? Oh. Ada gak orang yang berani kayak gitu? Wah cepok gitu ya. Siapa ente mas? Saya sudah punya suami. Nah salah. Salah sampean. Tanya jangan yang punya suami dong, ya. Tanya yang masih single, ya. Tapi beranikan. Ketika anda sudah mampu, ya. Saya bahas di pertemuan yang sebelumnya kalau tidak salah terkait dengan masalah keluarga tadi, ya. Tetapi ada sebuah himbauan dari Nabi kita Muhammad bin Abdullah, ya ma'syarus sabab. Itu himbauan. Wahai para pemuda. Jadi ini pemuda semua ini, ya. Gak ada yang saibah kan? Ya, saibah itu senior usianya, ya, bukan tua sih ya. Nah, senior. Nabi katakan ya ma'syarus sabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Di antara para pemuda yang siap untuk ba'a. Ba'a itu 2 makna. Biologis, saya yakin sudah mampu lah antum, ya. Loh anak SMP aja mampu. Iya loh. Sering kita dengar berita ada orang hamil SMP dari siapa? Dari temannya sendiri. Ditanya kenapa kok bisa hamil? Nyoba-nyoba. Masya Allah ya. Jangan nyoba-nyoba dengan perkara kayak gitu. Nyoba beneran dengan izin Allah jadi. Itu anak SMP kelas 3. Dan banyak di luar sana, ya, yang nyoba-nyoba jadi, yang bener-beneran nggak jadi. Masya Allah. Oh belum nyampe ya? Maksudnya antum belum nyampe nih? Tuh Ustaznya ngomong apa tadi gitu ya? Itu semester 55 nanti antum. Sekarang baru semester apa? Ya 6 lah. Ustaznya kok omongnya ini tinggi sekali gitu ya. Ada ya ikhwan. Kasus nyata di hadapan saya, ya. Karena saya di pendidikan melihat ada anak kemudian seperti itu. Ditanya kenapa? Kok bisa-bisanya sampai begitu dek? Iya pak, saya itu nyoba-nyoba katanya. Ih masya Allah ya. Nyoba-nyoba coba, iseng-iseng jadi beneran. Lahir itu, ya. Nah ini kalau kemudian tidak dibekali dengan ilmu yang benar itu bisa rusaknya pemuda-pemudi kita kalau kemudian tidak memahami falyatazawwaj dalam hadis Nabi ini. Ya, bagi para pemuda yang mampu untuk biologis dan yang bab kedua adalah apa? Materi. Dan materi itu nggak harus paten kemudian harus punya atau jadi PNS gitu. Ya, nggak harus. Asal besok bisa makan sama istri itu sudah cukup gitu. Kalau sudah mampu untuk itu, falyatazawwaj, segera untuk apa? Menikah. Kalau tidak mampu, oke, tidak mampu. Ya, kalau nggak mampu, maka hendaknya kita apa? Banyak puasa. Waduh, saya juga nggak pernah puasa Ustaz. Nah, terus gimana? Nggak ada solusi lain ketika kita tidak mampu, ya. Artinya biologis mampu, kemudian kok materi barangkali belum menganggapnya gitu, banyak berpuasa. Karena solusi bagi orang yang ketika dia sudah memiliki ba'a, segera nikah, kalaupun belum, banyak berpuasa. Ya, makanya kalau pemuda kok nggak pernah poso, jomblo, waduh, ini bisa membahayakan iman. Ya. Maksiat itu lebih besar ketika seorang itu punya nafsu dan punya fisik yang kuat. Ya, walaupun nggak semua ya, nggak semua.
Tapi itu akan menjadi penunjang kemaksiatan itu berawal. Baik, kembali ke hadis. Jadi dari hadis ini bisa kita tangkap bahwasanya mengadakan dan mengharuskan walimah 2 kali, 3 kali itu tidak tepat. Ya. Adapun kalau mengadakan misalnya walimah kedua, ketiga, ya, dari pihak perempuan sebenarnya pun juga tidak mengapa. Tetapi ingat, jangan kemudian seakan-akan menjadi hal yang wajib. Ya. Nah, di sini memang ada beberapa pendapat ulama yang mengatakan walimah 2 kali diperbolehkan. Ya. Mengatakan walimah 2 kali itu diperbolehkan. Dalam Sahih Bukhari disebutkan dalam kitab Tarikh Al-Kabir, ya, di jilid yang ketiga nomor 435, bahwasanya ketika membahas masalah geografi Zuhair bin Utsman, ya, beliau ketika itu berkomentar terkait dengan Zuhair, karena dalam hadis di atas itu ada seorang perawi yang dinilai oleh Imam Bukhari bahwa perawi ini bermasalah begitu kurang lebih. Yang kemudian hadis ini dianggap hadis yang dhaif, ya. Kesimpulannya para ulama berselisih lah. Apakah walimah itu hanya sekali, ataukah boleh 2 kali, atau kemudian boleh 3 kali dan seterusnya. Para ulama berselisih. Yang jelas kita ambil jalan terbaiknya adalah hukum terkait dengan walimah itu hakun, disyariatkan. Kalau nggak mampu gimana Ustaz? Tunggu. Ya. Walaupun sudah menikah maka ditunggu boleh, ya. Nah, dalam sebuah penjelasan daripada bab masalah walimah, ya, ketika disebutkan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullah taala terkait dengan bab hakun ijabatul walimah wa da'wah. Jadi bab wajibnya menghadiri walimah dan undangan. Ya, ini dalam sebuah hadis Nabi sebutkan hakun muslim alal muslim sittun aw khamsun. Jadi ada hak muslim dengan muslim yang lain itu adalah 6 hak. Salah satunya adalah ijabatu dakwah. Ijabatu dakwah itu adalah memenuhi panggilan walimah. Ya, jadi kalau antum diundang walimah jangan bolos. Ya. Izin gitu ya. Ngerjain PR enggak. Kalau antum bisa datang tanpa ada alasan yang sangat syar'i, karena menghadiri walimah itu ijabatu dakwah termasuk hak muslim dengan muslim yang lain. Dan karena Bukhari mengatakan dalam babnya adalah sebenarnya beliau cantumkan dalam sahihnya di jilid yang ke-7, ya. Ketika beliau membahas terkait dengan masalah kewajiban untuk menunaikan panggilan ketika diundang walimah, ya. Beliau mengatakan wajib. Kecuali ada kondisi yang sangat darurat sekali, ya. Nah, di situ dikatakan oleh beliau wa mal aulam sab'ata ayyam wa nahwahu, ya. Dan mengadakan walimah, jadi misalnya habis nikah, akad pernikahan, kemudian kapan kita walimah nih, ya, rundingan sama pihak A, pihak B, keluarga A, keluarga B. Misalnya kita walimah, mengadakan walimah selama 7 hari, ya. Selama 7 hari mengadakan walimah. Waduh, ini kayak bikin hajatan akbar aja, ya. Jadi biar kemudian rame mengadakan walimah selama 7 hari. Sebenarnya walimah itu tidak dibatasi 7 hari kah, atau sehari kah, atau mungkin 2 hari, atau seminggu, atau mungkin sebulan. Kata dalam sebuah hadis bahwasanya walam yusaqqit atau wa'akid an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yauman wala yaumaini, ya. Jadi walimah itu kemudian tidak dibatasi waktu walimah, sehari kah atau 2 hari dan lain sebagainya. Ya mau 7 hari silakan. Ada nggak orang walimah sampai 7 hari? Nggak ada, ya. Paling sehari sudah kapok. Besok nggak ngulangi lagi tuh. Tapi ada yang kemudian mau ngulangi lagi, ya. Nah, ala kulli hal, bicara masalah waktu walimah maka tidak masalah kemudian kita melakukan walimah lebih dari 2 kali. Intinya pendapat ini diperbolehkan sekali 2 kali. Berarti kalau kita pahami di masyarakat yang beredar saat ini, dari pihak laki-laki kemudian dari pihak perempuan, itu tidak masalah, ya. Adapun pendapat yang kedua, ini saya sampaikan karena kita bicara masalah hukum. Pendapat yang kedua, dilarang mengadakan lebih dari 2 kali. Ya. Kalau di hadis yang mengatakan as-salisu riya usumah lah, pendapat yang kedua itu mengambil itu. Karena dikhawatirkan nanti kalau ketika walimah yang ketiga atau yang seterusnya itu muncul kemudian tadi sum'ah dan riyanya, sehingga kemudian tidak, sebagian ulama menyebut bahwasanya hal ini tidak tepat. Nah, sahabat yang mulia, ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan beliau termasuk orang yang kemudian perhatikan masalah ini, hak muslim dengan muslim yang lain, ya. Dan beliau pernah suatu ketika tidak mendengar sebuah hadis Nabi. Salah satunya ketika mengetuk pintu rumah orang tidak boleh lebih dari 3 kali.
Nah, suatu ketika juga terkait dengan masalah walimah, ya, karena Umar ini termasuk orang yang sangat perhatian, maka beliau kemudian mengadakan walimah besar-besaran, ya. Ketika kemudian putri-putri beliau menikah. Sampai kemudian kalau di Jawa itu ada sampai apa ini? Kalau kita kan pagi sampai siang aja ya. Atau siang sampai ya menjelang asar gitu. Beliau ini hampir 24 jam. Kayak orang hajatan khitanan itu. Ya. Jadi punya gawe besar sampai 24 jam. Nah, sebagian para ulama kemudian menyebut satu hari penuh untuk merayakan sebuah kenikmatan adanya Allah berikan nikmat pasangan terhadap mungkin anak kita, istri kita, keluarga kita, itu sebuah nikmat yang harus kita syukuri, jemaah. Ya, jangan sampai ketika Allah berikan kemudian kepada kita ini pasangan, kita nggak bersyukur. Ya, dan Umar bin Khattab melakukan itu. Ya. Taib, dari pendapat pertama dan kedua kesimpulannya adalah wallahu a'lam bishawab, maka hendaknya kemudian kita mengadakan walimah sekali saja. Ya. Sekali saja. Kalaupun seandainya mau mengadakan walimah kedua, maka silakan, tapi itu dengan bentuk syukur dan tidak kemudian diyakini harus buat walimah lagi atau walimah yang kedua diharuskan atau diwajibkan, ya. Dan di sini ada hal yang menarik yang dikatakan oleh Lajnah Daimah Saudi Arabia terkait perihal masalah hadis yang terakhir tadi, ya. Jadi ada kecenderungan dalam diri manusia ketika dia mengadakan walimah, maka dia ingin dilihat, atau bahasa orang-orang di masyarakat adalah minta ganti atau sumbang amplop itu. Dalam fikih masalah bab walimah, ketika orang itu membuat syukuran, ya, dengan dia mewalimahkan atau bikin walimah, maka kalau bisa tidak ada amplop yang tertulis, ya, atau kalau bisa seandainya ada undangan tulis di bawahnya tidak menerima amplop ataupun yang jenisnya. Ada komentar, berarti isinya nggak apa-apa gitu. Kalau amplopnya nggak bisa dibawa tapi isinya yang masuk, ya, sama aja. Ya. Intinya di situ. Karena ini bentuk syukurnya kita, maka tidak perlu minta kemudian imbal baliknya. Yang terjadi di masyarakat terkadang malah kemudian menjadi kultur gitu, jadi budaya. Jadi kalau walimah dihitung-hitung misalnya, habis 10 juta, nah, nanti kira-kira balik nggak uang modal 10 juta? Fadala ya sikhu, ini nggak benar, gitu. Jadi kalau anda bisa walimah tuh, sampaikan di undangan itu yang gede di bawah. Biasanya kalau habis nama kan ada tulisannya mohon maaf atas kesalahan pengetikan nama dan gelar, kan begitu. Lalu ketik yang gede, ya, mohon maaf tolong jangan bawa amplop dan yang sejenisnya. Kalau bawa pulang lagi. Atau kalau bawa nggak dapat makan, gitu. Ya memang sunahnya begitu, ya. Sunahnya tidak perlu kita kemudian mengharapkan. Kalau ada yang mengasih, ya monggo silakan sih. Bisa kita terima, bisa kita tolak. Ya, tapi idealnya adalah tidak kemudian berharap kemudian ada kembalian daripada uang yang kita keluarkan untuk walimah. Kenapa jemaah sekalian? Lajnah Daimah memberikan sebuah catatan. Pertama, untuk menghindari aman diri kita dari apa? Riya dan sum'ah. Tadi hadisnya yang kita baca. Kalau sebagian ulama mengatakan dhaif, walaupun hadis ini dinilai sebagian para ulama seperti Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala beliau menilai hadis ini adalah hadis yang sahih. Karena ada anjuran untuk walimah dan itu adalah disyariatkan. Maka yang pertama kata Lajnah Daimah, orang yang kemudian mengharapkan itu pasti. Nah, ini. Ketika sudah hitung-hitung gitu, biaya walimah sekian, otomatis dia akan berpikir. Nah, disitulah ketika akan memberikan sebuah pelayanan, dia bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi karena mungkin gimana nanti ya pelayanan saya ini. Ya. Apalagi didukung terkadang terjadi di lapangan itu adalah orang-orang yang misalnya katakanlah pejabat, katakanlah orang penting, nanti kursinya empuk-empuk. Ya. Nanti barangkali orang-orang yang ya rakyat biasa dikasih kursi yang agak atas atau agak alot, agak keras. Ini kan pelayanannya tidak adil. Dan itu tidak boleh. Yang datang siapapun, ya, dari pejabat, dari orang rakyat biasa, haknya sama. Ya, kalau kursinya keras ya sama-sama keras. Makanannya ini ya sama-sama ini. Nggak ada perbedaan antara ketika walimah satu dengan yang lain. Ini yang kita maksud bahwasanya harus berhati-hati, jangan sampai kemudian dalam diri kita ini muncul kayak sum'ah dan riya. Ya. Nah, taib. Yang kedua, hal yang perlu kita perhatikan juga terkait dengan masalah walimah ini adalah jangan sampai kemudian mubadir, ya. Mungkin dalam masalah makanan, ya, mungkin dalam masalah memberikan jamuan. Yang terjadi saat ini di lapangan kita jumpai lah.
Coba antum perhatikan. Ketika antum walimah, lebih banyak makanan yang termakan atau yang terbuang? Kira-kira? Lebih banyak terbuang. Kadang-kadang cuma dimakan dikit, ditaruh lagi, ya. Makanya kalau bisa kemudian memang harus ada warning informasi. Mohon makanannya dihabiskan gitu. Tapi kayaknya habis itu besok lagi digeremengin orang. Ini walimah juga dikasih uang kok. Oh, tidak komentar dan lain sebagainya gitu. Lah akhirnya dari sini kemudian rusaknya ibadah walimah yang tadinya adalah ibadah besar karena bentuk syukur pada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya teracuni semua. Teracuni dari bentuk riya, kemudian sum'ah, ya, kemudian mubadir, boros, mengabur-aburkan dan lain sebagainya, dan berlebih-lebihan. Itu juga nggak boleh. Ya biasa saja, ya. Ya kalau memang ada kelebihan rezeki, ya silakan, ya, tidak ada masalah. Tapi kalau enggak, ya cukupnya aja sewajarnya. Bahkan ketika Abdurrahman bin Auf itu cuma kemudian ya 1 ekor kambing sudah cukup. Karena apalagi ini adalah bentuk apa? Bentuk syukurnya itu. Ya, jadi jangan kita gengsi. Kadang-kadang kan orang itu gengsi ya. Masa saya ini dosen, ya, masa ngundang cuma 1-2 orang walimah kecil, akhirnya dia gedein gitu. Nah itu udah boleh. Itu masuk dalam kategori berlebih-lebihan. Yang kalimat mubazir adalah ketika kemudian makanannya itu ya tidak dihabiskan. Ya, makanya bagi antum yang kalau walimah, kalau bisa makannya dihabiskan bersih gitu. Yang sampai kemudian tukang cucinya itu senang gitu, masya Allah ya, enak nih, ya, nggak perlu nyuci terlalu capek. Kita mungkin kadang-kadang juga gengsi, lihat temennya makan masih disisain gitu. Tiba-tiba kita makan, duh, sebenarnya buat habiskan nih. Tapi lihat teman kok ada yang masih utuh. Akhirnya kita sisain juga. Itu tidak boleh, ya. Bukankah Nabi kita mengajarkan kepada Umar bin Abi Salamah ketika makan? Ini juga sebuah adab juga ketika makan di walimah ini yang perlu kita perhatikan juga. Jangan kemudian kita comot sana comot sini. Karena ketika Nabi mengajarkan Umar bin Abi Salamah, ya, maka beliau mengatakan kul mimma yalik, makan yang terdekat di antara kita. Dan ini juga adab di walimah itu, adab bagaimana kita makan. Ya kita jumpai juga di masyarakat bahwa walimah ketika yang terjadi di masyarakat itu kadang makannya berdiri. Ya memang, ya itulah repotnya. Satu, ketika orang yang mengadakan walimah itu belum tahu bagaimana ilmu walimah dalam Islam. Akhirnya ikhtilat, laki-laki perempuan bercampur. Ya dianggap biasa. Makan berdiri dengan tangan kiri juga dianggap biasa. Satu, pertama karena desain tempat walimahnya mungkin yang mendesain juga ya tidak memahami terkait dengan masalah bagaimana yang benar dalam syariat. Ya, makanya bagi antum yang sudah ngaji ini perlu diperhatikan ini. Ya. Bagi mas-masnya yang mau walimah, ya akad dulu ya mas ya, nikah dulu. Ya, sebelum akad ya cari dulu gitu. Ya, itu tahap-tahapannya gitu. Jangan-jangan tiba langsung walimah gitu. Itu ada prosesnya. Ketika antum walimah, usahakan perhatikan masalah kemudian adab laki-laki perempuan, satu. Kedua, perhatikan, ini penting sekali, perhatikan masalah tempat duduk makannya. Walaupun memang tidak terlalu banyak kursi, tapi dibuat seideal mungkin bagaimana ketika orang itu makan ketika walimah dia bisa duduk. Ya kalau dipasang kursi semua memang tidak mungkin, tapi paling tidak dibikin ketika orang ngambil makanan dia duduk, kemudian dia bisa menikmati hidangan itu. Diusahakan begitu ya. Apalagi yang sudah ngaji, yang sudah mengenal bagaimana fikih yang benar, ya. Itu penting sekali. Karena kita itu hilang identitas keislaman atau kemusliman seseorang ketika sudah berbicara masalah walimah, ya. Makanya ini penting untuk kita perhatikan sehingga menjadi ilmu ketika nanti antum walimah ataupun antum bantu sebagai panitia untuk ditekankan masalah ini. Kita itu kadang-kadang nggak punya power gitu ya, nggak punya kekuatan ketika sudah dihadapkan dengan kemudian keluarga besar A, keluarga besar B kita, keluarga besar C kita seperti ciut gitu. Kalau bagi antum yang punya suara, suarakan. Gimana ya Pak, Bu, kalau seandainya begini gitu. Ya. Misalnya Bapak Ibu antum berharap antum dipajang di depan gitu, istri antum juga di depan. Pak, gimana kalau istri di dalam aja? Biar teman-teman saya nggak iri gitu. Oh, taruh dalam. Dengar nasihat-nasihat antum lah, ya. Itu untuk meminimalisir bagaimana kemudian madarat yang terjadi di walimah itu sendiri. Tapi kita anda sejenak, nanti kita sambung kembali. Dan kita sambung, kita masuk materi kedua ya. Jadi tadi bicara masalah sekilas garis besarnya terkait dengan walimah. Sekarang kita bicara adab, lebih teknis gitu. Lebih ke bagaimana kita nanti ketika walimah ya, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kemudian perbuat. Nah, di sini ada beberapa adab yang harus kita perhatikan.
Karena seorang muslim itu kehidupan mereka dengan adab itu dekat sekali jemaah, ya. Jadi kata para ulama dalam sebuah sayangnya dikatakan bahwasanya al-muslim bila adab kahayawanat. Jadi kalau orang muslim kok tanpa ada adab, tanpa ada attitude, tanpa ada sopan santun, maka dia ya tidak lebih dari hayawanat, ya, hewan. Ya, maka adab itu menjadi perbedaan gitu kurang lebih, ya. Nah, termasuk di sini. Termasuk di antaranya adalah ketika kita berada di walimah, ya. Ada beberapa hal jemaah sekalian yang menjadi catatan kita, walaupun ada beberapa yang sudah tadi kita singgung. Pertama, ketika kita mendatangi walimah, maka jangan semata-mata kemudian al-akal saja makan, bukan semata-mata itu, ya. Kadang-kadang kita ngomong, ayo kita datang yuk, kayaknya si A ini walimahnya di gedung Masya Allah bintang 15 gitu. Oh, ini pasti makanannya semuanya. Jangan cuma sekedar itu, karena datangnya kita walimah itu ibadah jemaah. Kenapa? Karena ini undangan gitu. Undangan yang sifatnya kata Nabi sebuah hadis apa? Ijabatud da'i atau dakwah. Memenuhi panggilan undangan yang sifatnya apa? Wajib. Maka kita niatkan untuk mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanamkan ini, ya. Jadi ketika ada undangan walimah, maka tanamkan dalam diri kita, ini adalah syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ini kita lakukan, maka ini kita bagian daripada orang yang berangkatnya dari rumah berbeda dengan orang-orang yang cuma sekedar bersenang-senang, kan begitu. Ya. Yang selanjutnya adalah yang kedua, memuliakan seorang mukmin. Ya. Jadi karena kita diundang, maka otomatis kita memuliakan orang lain atau saudara kita, dan itu penting. Orang yang memuliakan orang lain, maka Allah akan memuliakan dirinya. Ya. Termasuk di sini adalah ketika diundang walimah, maka wajib bagi dia untuk kemudian memuliakan orang lain. Kenapa demikian? Agar tidak dianggap kita sebagai orang yang sombong. Ya, maka ini penting sekali. Sosial itu harus terbangun. Bagaimana kemudian kita jangan sampai orang lain berbuat suudzon dengan kita. Kalau kadang-kadang orang berpikir, oh ini kok sombong gitu. Ketika diundang oleh orang lain dia datang. Ini perlu diwaspadai ya oleh kita. Yang ketiga, niatkan sebagai amalan yang mendekatkan pada takwa. Ya. Jadi ya ibadah, murni ibadah, bukan cuma sekedar senang-senang, bukan cuma untuk makan-makan. Ya. Dan adab-adab yang perlu kita perhatikan adalah terkait dengan masalah ini. Tadi kita sudah singgung di awal, bahwasanya hendaknya kita kemudian makan ya dengan tangan kanan, kemudian dengan duduk. Ya. Nah ini yang mungkin ada poin penting jemaah yang perlu kita juga barangkali ada yang belum tahu. Ya. Dalam sebuah hadis Nabi katakan, innal barakata tanzilu minal wasatit ta'am. Ya. Fakulu min hafatihi wa la ta'kulu min wasatihi. Nabi katakan keberkahan itu akan turun di bagian tengah makanan. Ya. Maka mulailah untuk makan. Ya. Ya, jadi keberkahannya itu turun dari bagian tengah, tapi mulainya itu disuruh di bagian pinggir. Jadi kalau makan tuh bulat gitu, makanya dari pinggir ngambilnya. Ya. Dari pinggir. Jangan makan dari tengahnya. Ya. Dan ini hadis yang sahih dari Imam Tirmidzi dan dinilai oleh beliau hadis yang sahih dalam jilid yang keempat di nomor 439. Beliau mengatakan keberkahan makan dari tengah. Tetapi diperintahkan Nabi untuk mengambil dari pinggirnya. Jadi kalau ada makanan yang sifatnya itu kemudian ya sebutlah makanan yang memang kita harus mencuilnya atau mengambilnya, maka ambil dari pinggir. Ya. Inilah menunjukkan kalau kemudian amalan yang kita lakukan itu ittiba dengan Nabi. Mencontoh bagaimana Nabi mengamalkan amalan tersebut. Bukan kemudian menurut kita. Ya. Contohnya ini, Nabi katakan makanan itu memang barokahnya turun ke tengah. Tetapi Nabi katakan ambillah makanan kemudian dari sampingnya, ya, dari pinggirnya. Ini menunjukkan kalau kemudian adabnya dalam makan itu demikian. Ya. Jangan kemudian langsung ya, dilep semua. Ya, itu malah ada benar. Ya. Tapi makan itu adalah tamahal. Slow aja, pelan-pelan, dinikmati. Ya. Makanya ketika sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ada ketika dalam kondisi perjalanan safar, tiba-tiba kemudian menjumpai makanan itu kemudian dikerawuk. Ya. Apa sih dikerawuk itu bahasa kita? Apa bahasa Indonesia dikerawuk ya? Ada yang tahu nggak? Paham tapi kan? Nah, bahasa nasionalnya apa? Ini orang nasional nggak nih? Perlu dipertanyakan nih ya. Hah? Diambil semua. Wah, 2 kalimat ya. Diambil semua, 3 malah ya. Ada nggak 1 kalimat gitu, dikerawuk gitu ya? Diambil semua.
Setelah diambil semua dimakan. Ya. Mau di tengah diangkat, dimakan. Terus Nabi katakan makanan itu kul mimma yalik. Ya, walaupun hadis ini dari Nabi kemudian kepada sahabat atau kepada putra beliau Umar bin Abi Salamah. Ya. Kul mimma yalik. Makan yang terdekat, jangan dikerau semua. Ya. Ketika kemudian makan dikumpulkan semua, digotong atau ini bukan etikanya seorang muslim makan demikian. Adab yang kelima, para undangan dibolehkan makan sampai kenyang. Jadi ya kalau antum memang sudah sengaja satu hari, satu malam sengaja memang dilaparin, ya, besok mau kondangan gitu, ya monggo sih. Ya. Ternyata sampai sana habis, waduh menderita sekali tuh. Sampai tempat ternyata yang tadi sudah nawa itu 2 hari nggak makan, ya harapannya di kondangan biar jamak makannya gitu. Ya. Ternyata sampai sana habis. Ya. Tapi boleh, ya, kenyangkan di situ. Ya. Tapi ingat, berhentilah ketika kemudian sudah kenyang. Jangan dipaksa, mentang-mentang ini makanan belum pernah dilihat seumur hidup. Ya. Wah ini kalau nggak dimakan mubazir ini, padahal sudah penuh. Nggak boleh, ya. Nggak boleh memaksakan orang makan yang dia sudah dalam kondisi apa? Kenyang. Terus gimana Ustaz? Ya udah tinggal dulu jalan-jalan, jogging dulu, balik lagi nanti. Gitu. Tapi jogging di tempat itu, ya muter-muter dulu sampai lapar, baru makan lagi. Ya. Nah, kemudian para undangan tidak diperbolehkan, ya. Dalam hidangan itu kemudian dibawa pulang. Ini adabnya, ingat adabnya. Berarti boleh nggak Ustaz bawa pulang? Ya bukan adabnya. Tiba-tiba kemudian, iya makanan masih sisa banyak ini. Pak, tolong bungkusin Pak. Ya. Anda masukin ke kardus ya, saya bawa pulang. Nggak boleh. Ya, adabnya nggak boleh. Nggak boleh kemudian pula memberikan atau menjual makanan kepada orang lain. Ya, jadi misalnya ada makanan di situ, kemudian karena ini makanan belum pernah ada di kampung kita, dijual kayaknya mahal nih. Ya. Oh ini makanan unik nih, kok bulat-bulat melungker-melungker kayak gini. Oh ini kalau dijual mahal. Kayaknya dibawa pulang, dibungkusin. Nggak boleh. Bukan adabnya ketika walimah bawa pulang makanan dan dijual lagi. Ya. Masya Allah ya. Ada nggak di tempat kita? Belum ada ya? Atau jangan bikin sejarah baru ya. Habis ini atau bikin sejarah baru, bungkus makanan ya kan, minta dibungkusin kemudian dibawa pulang, jangan. Ya adanya tidak demikian. Yang ketujuh yang selanjutnya adalah jika orang yang diundang ya telah duduk di depan makanan, maka tidak boleh kemudian memberikan makanan tersebut pada orang lain. Ya udah jatuhnya itu. Kalau seandainya kemudian misalnya kalau di tempat kita kan ada makan yang udah ada nih, lupa sih. Tadi sudah isya. Kalau ada makanan piring terbang, tahu kan? Waduh, terbang itu piring yang di itu loh, tahu kan? Antum dapatnya pas qadarullah. Ya Allah, kok dapat kayak gini? Dia sebelah, oh enak banget ya. Ya udah, bismillah. Itulah rezeki kita. Jangan kemudian, Pak, maaf, bisa tukar nggak? Oh, itu bukan adabnya. Tapi boleh nggak? Ya sekiranya memang antum mau ditukar karena memang barangkali ya kurang layak bagi antum, ya monggo. Tapi adabnya bismillah. Mas namakan aja apa adanya. Tapi itu yang dapat kita bagikan dulu. Nanti kita pada Aisyah mungkin sangat sebentar kita sambung adab-adab ini karena saya kira ini beberapa adab yang hampir mungkin ya kita terjang atau kita lakukan karena mungkin nggak tahu. Dan terakhir nanti kita akan lihat dari sisi budaya bagaimana kemudian kultur di negeri ini yang itu adalah bertentangan dengan syariat. Aku qouli hadza wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa masara ala manhajihi la khawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Taib ikhwafillah wa akhwatifiddin jamaah sekalian kaum muslimin wa muslimat hadirat rahimakumullah. Kita sambung sebentar ya, nanti baru masuk ke sesi tanya jawab. Taib, tadi kita bicara masalah adab ya. Ingat dalam semua amal ibadah maka di situ dituntut untuk adanya adab. Ya. Dalam semua aspek. Dalam semua aspek muamalah, ibadah, ya, semua harus ada adab. Termasuk diantaranya adalah walimah ini. Karena walimah ini bagian daripada amal soleh besar dan termasuk diantara amal yang mungkin ya akan kita jumpai dalam kehidupan kita. Tapi kita lanjutkan adab yang ke-8 sebelum nanti kita masuk sesi yang akhir ya terkait dengan fenomena beberapa perkara-perkara yang mungkin barangkali dianggap itu tidak benar ya. Yang ke-8 adalah para undangan tidak diperkenankan membawa temannya tanpa seizin orang yang mengundang.
Jadi jangan mentang-mentang itu adalah karena teman dekat kita atau orang yang kita anggap itu adalah orang yang baik, kemudian kita bawa aja. Tidak boleh. Ya. Sebuah kisah yang dikisahkan oleh sahabat Nabi SAW yang bernama Abdullah bin Mas'ud, ketika beliau pernah suatu ketika diundang oleh Abu Su'aib. Ya. Ketika diundang, kemudian undangan itu cuma 5 orang. Tiba-tiba kemudian ada teman yang datang. Ya. Maka kemudian sahabat Abdullah bin Mas'ud minta izin kepada Abu Su'aib untuk kemudian diizinkan ataukah tidak. Maka kemudian fahadar rajul qad taba'ana fa in syi'ta adantah lahu. Jika Anda berkehendak, kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, jika Anda berkehendak bahwa temanku ini kemudian Anda izinkan, maka silakan. Kalau Anda tidak berkehendak, usir, enggak boleh, maka enggak akan saya ajak. Ya, ini ada istidzan, ada sebuah izin yang kemudian harus atas pengetahuan sahibul hajah. Jangan mentang-mentang kemudian karena kamu nggak tahu diajak aja, tidak boleh. Itu tidak adabnya dan itu termasuk di antara pelanggaran dalam masalah walimah. Ya. Dan selanjutnya yang ke-9 di antara adabnya adalah, nah ini penting ini. Mungkin di antara kita barangkali ya kita lupa poin yang ke-9 ini, yakni hendaknya kita mendoakan, ya. Mendoakan orang yang memberikan makan kepada kita. Jadi, ya mendoakan dengan doa yang Nabi ajarkan, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa barik lahum fima razaqtahum. Itu doanya. Jadi Nabi ajarkan ketika bicara masalah mendoakan orang yang memberikan makan, maka Nabi katakan Allahumma ighfir lahum warhamhum wa barik lahum fima razaqtahum. Yang artinya, ya Allah, ampuni mereka. Orang-orang memberikan jamuan makan keluarganya, dan rahmati mereka, ya, dan berkahilah kepada mereka semua yang Engkau berikan rezeki pada mereka. Ini doa yang luar biasa, yang kemudian dengan kita mengatakan doa ini, maka Allah akan berikan kebaikan kepada sahibul bait. Dan juga mendoakan dengan doa yang lain dalam Sahih Muslim di nomor 2055, Nabi juga menganjurkan untuk kita mendoakan Allahumma at'im man at'amani. Ya. Ya Allah, berikanlah makan orang yang berikan makan kepadaku. Ya, ini doa ya, harus kita baca. Jadi kalau antum ditraktir teman antum juga doakan. Ya, dengan doa yang baik. Doanya paling besok kapan ditraktir lagi ya Allah gitu ya. Tapi doakan yang baik. Ya Allah, berkahilah teman saya, semoga Allah lancarkan ya rezeki Anda dengan doa-doa yang positif. Ya, waski mansakoni, dan berikan minum ya, orang yang berikan minum padaku. Ini doa yang Nabi ajarkan kepada kita semua ya. Dan itulah adab-adab yang harus kita pahami ya. Dan masih banyak mungkin beberapa adab yang lain, tapi dalam referensi kitab yang terdapat dalam kitab Walimatul Urs ya, wa adabiha, karya daripada Dr. Akmal Yasin Abdul Muti hafizahullah taala, beliau menyebutkan beberapa hal tadi. Nah, sedangkan kita lihat jemaah sekalian, di masyarakat beredar ya, beberapa mungkin semacam kayak apa ya, fenomena begitu ya, atau tradisi, atau kultur, atau kebiasaan. Ingat, dalam kaidah Islam, kultur, budaya atau tradisi itu bisa kita pegang, bisa kita pakai, bahkan kita dakwahkan, kita siarkan. Itu ketika budaya itu sesuai dengan syariat. Tapi kalau tidak, jangan. Ya, jangan menjadi agen-agen yang kemudian kita mendapatkan noda-noda dosa. Karena kita nggak tahu memang. Ya. Jadi kultur masyarakat begini, tiba-tiba kita menyampaikan juga begini. Ya, itu hati. Dan dalam walimah ini hampir besar, sebagian besar kaum muslimin demikian. Contoh yang mungkin tidak benar, yang tradisi terus berjalan adalah ikhtilat ini, bercampur ya, dan kemudian bercampur baur laki-laki perempuan ini menjadi sebuah tradisi. Kalau orang Jawa banyak sekali tradisi yang ya mungkin tidak sesuai dengan syariat. Anggaplah contoh misalnya ada nginjak telur ya, atau mungkin ada yang kemudian mandi kembang. Itu kalau kita telusuri semua itu budaya, nah. Tapi ingat, ketika budaya itu kemudian diterapkan dalam sebuah ibadah, maka dia perlu ditanya dulu, adat budaya itu sesuai atau tidak. Kalau tidak sesuai nggak boleh, ya. Karena dalam kaidah usul fikih disebut bahwasanya al-adat muhakkamah. Yang namanya adat itu kebiasaan, ya, adat itu kebiasaan ya, bukan ibadah. Kalau ibadah itu ada perintahnya, tapi kalau ada itu kebiasaan. Kebiasaan itu akan menjadi sebuah apa? Muhkam.
menjadi sebuah hukum, ya akan jadi sebuah pegangan. Dan ini kalau kemudian adat yang tidak benar, ya, yang menyimpang menjadi hukum, maka ini akan menjadi sebuah yang kemudian disebut dengan perkara-perkara baru, paling tidak adalah perkara maksiat, ya. Ketika adat dipakai sebagai pegangan. Taib, beberapa kesalahan yang terjadi di masyarakat yang kita jumpai adalah, misalnya seseorang, ya, ini sebelum menikah berarti atau sebelum walimah, mengambil hari walimah, ya, kalau hari nikah sudah juga ada, mengambil hari walimah ditentukan kemudian kelahiran wotonya si A dan wotonya si B atau dua mempelainya. Ini pun juga termasuk di antara perkara jahiliyah. Orang-orang jahiliyah dulu di era sebelum Nabi ada, kemudian Nabi ada dan pasca Nabi ada, setelah Nabi tidak ada, itu pun masih ada. Orang meyakini kalau kemudian ketika bikin hajatan itu kemudian menggabungkan antara hari baik dan hari buruknya, dilihat, ya. Kalau baiknya lebih dominan ini, maka dilakukan ini. Dan itu terjadi di tempat kita. Termasuk juga di antara tradisi jahiliyah yang kemudian atau terjadi di masyarakat, orang-orang itu membuat sebuah sebuah kepercayaan kalau di kampung itu ada semacam kayak sesajen itu loh. Dan itu sirkul akbar. Jadi kalau mau bikin walimah atau hajatan, itu biasanya orang kampung bikin sesajen kemudian ditaruh di tempat angker. Tujuannya apa? Agar nanti walimahnya itu tidak ada bala atau musibah. Ini pun juga sebuah kesalahan fatal. Karena yang tersebar di masyarakat, sebagian orang meyakini kalau akan ada hajatan, ada walimah, itu nanti bikin sedekah atau mungkin bikin sesajen pada tempat-tempat tertentu. Dan ini kesirikan yang kemudian sering kita jumpai di beberapa tempat, atau mungkin pasang atau sebar bunga, ya, di tempat-tempat yang kemudian dianggap angker. Ini pun juga bagian daripada tradisi yang tidak benar. Dan beberapa hal jamaah sekalian, saya kira nanti bisa kita lengkapi di sesi tanya jawab jika ada, ya. Saya kira cukup untuk materi kita. Semoga bermanfaat, ya. Dan semoga bisa kita ambil istifadah dan manfaat, dan bisa kita praktekkan, ya, dan bisa kita dakwakan kepada saudara kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakumullahu khairan kepada Ustaz Abu Hafizahullah yang telah menyampaikan materinya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil faedah dan manfaat dari apa yang telah disampaikan oleh beliau. Bagi jemaah sekalian dan sahabat Asia sekalian yang ingin bertanya, kami persilakan untuk bisa menuliskan pertanyaannya di lembar kertas, kemudian bisa jawab ke depan, insyaallah akan dijawab oleh Ustaz. Pada Ustaz, silakan kita masuk ke dalam sesi pertanyaan. Baik, jazakallahu khair. Di sini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman. Pertama, bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya izin bertanya, bagaimana hukumnya menghadiri acara walimah yang tidak syar'i? Seperti adanya ikhtilat, ya, campur pria wanita, adanya musik dan lain sebagainya. Apakah kita tetap datang dengan modal niat menunaikan hak bersama muslim? Jazakallahu khair. Tayyib. Tidak kita pungkiri jamaah sekalian, zaman kita adalah zaman fitnah, ya, di mana kita akan menjumpai problematika fitnah yang ada di zaman saat ini, termasuk yang dicontohkan tadi. Jika memang itu terjadi, maka datanglah sebagai bentuk kewajiban kita sebagai seorang muslim. Ingat tadi kita katakan, hakul muslim ala muslim situn. Hak kita sama muslim yang lain ada 6. Salah satunya adalah ijabatu dakwah, memenuhi panggilan undangan walimah. Ya, selesai walimah, antum izin, kemudian pergi. Ya. Untung-untung antum bisa mendakwai, ya, mengajak dan mengingatkan. Tapi kalau kemudian itu kita jumpai, kita datang, menggugurkan kewajiban, habis itu selesai. Nah, bismillah Ustaz. Saat ini saya sedang dalam proses melamar seseorang akhwat. Alhamdulillah, ya Allah. Siapa ini? Saya sudah menemui orang tuanya untuk meminta izin. Namun orang tua si akhwat belum mengizinkan dengan alasan si akhwat dianggap belum siap untuk menikah. Apa yang harus saya lakukan Ustaz agar lamaran saya diterima? Ya, semoga diizinkan. Tayyib, barakallahu fik bagi antum yang sudah menyempurnakan agama, ya. Akhwat tidak ada kewajiban untuk bilang siap atau tidak siap, ya akhwat. Jadi kalau memang bicara siap tidak siap, kalau orang tua itu hal wajar, tapi akhwat harus siap 24 jam. Ya. Makanya kalimat man istata'a minkumul ba'a falyatazawwad itu untuk para sabab. Karena Nabi katakan di awal hadis, ya ma'syarus sabab. Sehingga akhwat tuh enggak ada kalimat kemudian enggak siap atau belum siap atau nanti dan sebagainya. Ya.
Mungkin orang tuanya benar. Nah, apa alasan orang tua? Mungkin ada alasan tertentu, wallahu a'lam. Yang jelas, ketika orang tua memberikan ya informasi belum siap dan lain sebagainya, ya antum berdoa, ya sabar. Dan kalau bisa memang antum datangi, ya. Siapa tahu dengan antum datang bawa mobil, ya, diizinkan. Ya. Tapi yang jelas, kalau problem seperti ini, antum berdoa dan berikhtiar, ya, langsung datang ke rumah orang tuanya, itu lebih baik. Ya. Kalau kemudian tidak dikasih jawaban yang barangkali bahasanya ditolak, ya antum pindah ke akhwat lain. Jika memang antum sudah kebelet mau nikah, jangan sampai terjadi fitnah yang kemudian itu menjadi nanti bumerang antum. Ternyata belum ada izin, antum masih COD-nan. Ya. Paham ya? Ya, jangan. Kalau memang antum mau niat benar, pastikan. Kalau belum ada izin, pastikan juga kira-kira izin turun itu kapan. Kalau belum turun juga, pastikan berapa tahun. Ya. Kalau sudah siap, misalnya 1 tahun antum siap nunggu, ya udah antum tunggu. Ya, tapi ingat, fatrah waktu kayak gitu itu rentang untuk setan membisikkan pada kita. Hati-hati. Ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ustaz, lebih baik mana? Walimah yang sederhana atau walimah yang mewah dan besar? Agar bisa, ya, mengundang lebih banyak orang. Walimah dilaksanakan mewah karena memang dari pihak keluarga mampu, misalnya di hotel. Kalau bisa yang mewah dan kita mampu, ya, maka silakan dilakukan. Tidak ada masalah, ya. Dan diundang semua orang yang ada yang kanan kiri kita, orang-orang kerabat kita diundang semua. Enggak ada masalah mengadakan walimah besar dengan catatan tidak berlebihan, ya. Kalimat besar itu kan ya standar orang walimah besar itu kan tergantung orang itu, ya. Karena kalau sudah mampu dan dia memang bisa walimah besar, enggak ada masalah. Malah bagus, ya. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan mau tanya bagaimana hiburan untuk walimah. Taib. Nabi pernah menyarankan hiburan untuk walimah adalah anak-anak kecil main rebana, ya. Dan itu tidak mengapa. Silakan. Yang saat ini mungkin rebana sudah tidak urf, ya, tidak lagi lazimnya di tempat kita. Rebana kayak beduk itu loh. Biasanya kalau rebana itu dipakai ketika ada hadro-hadro itu, yang mungkin biasanya di kajian-kajian tradisional atau kajian-kajian mungkin di beberapa tempat. Tapi kalau pernikahan pakai rebana, kayaknya kok jarang di tempat kita. Nah, kalau meramaikan dengan bentuk rebana yang memainkan anak kecil, dan yang kalau ada mungkin ya nyanyian-nyanyian dari anak kecil, maka silakan. Itu diperbolehkan. Ya. Nah. Bismillah Ustaz, saya mau bertanya tentang pemisah tamu antara ikhwan dan akhwat. Bagaimana jika tamu tidak dipisah karena faktor orang tua yang tetap kekeh? Tamu dicampur jadi satu tanpa ada hijab. Dan apakah kalau walimah yang hanya lingkupnya keluarga tetap harus dipisah antara ikhwan dan akhwat? Syukran jazakallahu khair. Barakallahu fik. Pertama, ya, jika memang orang tua itu masih kekeh itu apa ya? Alot lah kalau bahasa kita, ya. Ayah antum sabar, ya. Ingat, kita berdakwah dengan orang tua itu butuh dengan kelemah lembutan. Ketika orang tua kita sudah mau mendengar saja, atau ketika kita sudah berbeda dalam sisi kemudian dalam masalah hal ini, itu sudah hal positif loh, ya. Jangan dipaksakan. Jadi kalau seandainya kemudian orang tua kita masih kekeh, masih kuat dengan argumennya, kuat dengan kemudian pendiriannya, antum bersabar dulu, doakan. Kasih tahu dengan yang baik, pelan-pelan, ya. Siapa tahu dengan izin Allah beberapa bulan, ya, Allah berikan hidayah. Yang jelas ini problematika kita untuk memisahkan bagaimana walimah laki-laki dan perempuan. Ini kalau bisa dipisahkan. Tapi kalau orang tua kekeh gitu, ya udah kita ikuti beliau. Ya, paling enggak kita meminimalisir madarat yang terjadi. Tidak bersentuhan, ya. Walaupun masih liwar-liwar, ya, seliwar-seliwar ada akhwat, ada ikhwan. Ya, semoga Allah berikan ampunan. Karena kita nggak punya kekuasaan untuk itu. Dalam nahi mungkar kan ada 3 tahapan. Yang pertama adalah biyadi, dengan tangan kita, kekuasaan kita. Karena ini adalah posisi orang tua kita yang harus kita memang takdim, menghormati. Dan memang kalau sampai kita kemudian rubah, bisa kemudian nggak jadi walimah, ya kan? Itu madaratnya besar. Yang kedua, fa'ilam tastati fabilisani. Kalau nggak mampu dengan tangan kita, ya kita nasihati. Ya, saya Pak, Bu, ya, ini menurut saya ini nggak benar. Yang benar gini. Kok nggak mampu juga, ya, mau ngomong juga nggak enak misalnya gitu, wabi kolbi. Kita paling nggak memberontak, ini nggak benar gitu aja. Fahada atfaul iman, dan itulah tipe jenis iman yang paling lemah.
Ya, sedangkan kalau lingkup masalah keluarga, tetap diperhatikan. Ya, jadi kalau keluarga yang tidak mahram kita ya nggak boleh ya bersentuhan. Ya tetap ada pembatas juga. Ya. Kalau bukan mahram loh ya. Tapi kalau keluarga lebih itu lagi, lebih kekal lagi. Keluarga sendiri masa bisa-bisa, gitu kan? Tapi yang jelas kategori yang bukan mahram tetap standarnya adalah ada pemisahnya, walaupun itu keluarga kita. Bahkan Nabi katakan dalam sebuah hadis bahwasanya yang namanya ipar itu adalah kematian kita. Artinya apa? Banyak orang yang terjerumus dalam dosa gara-gara ipar. Itu bukan mahram kita. Maka banyak orang yang kadang-kadang ya dengan castisusnya ipar dianggap kemudian adalah keluarga besar kita buka aurat jilbab kita, itu biasa. Maka Nabi katakan apa? Ipar itu adalah kematian, maksudnya ada investasi dosa. Dari situ kita bisa melihat bahwa perlu diperhatikan masalah hal tersebut. Bismillah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Ustadz, apabila mengadakan walimah yang menabrak waktu sholat, ya, apakah bisa sholat itu dijamak bagi akhwat yang biasanya bermake up, dan bagaimana solusinya Ustadz? Taib. Tidak ada dalam fikih bermake up menjamak sholat satu. Ya. Jadi nggak ada standarisasi dalam fikih kemudian boleh menjamak satu bermake up, tidak ada. Menjamak sholat ketika musafir, ya, perjalanan itu yang ada. Ya, makanya bikin walimah kalau bisa jangan pas mepet sholat. Ini penting juga ini. Ini sebuah ilmu yang besar. Bagi antum yang sedang ngaji, kalau bikin walimah jangan sampai nabrak sholat. Ya. Kalau make up mungkin mau dipakai bagi akhwatnya, ya, untuk para akhwat juga make upan nggak apa-apa. Masa mau make upan kemudian 10 jam kan enggak? Ya. Atau ada mungkin dari yang seharian make up juga. Tapi yang jelas tidak ada standar dalam fikih dan tidak ada dalil dan tidak ada penjelasan terkait dengan make up itu kemudian boleh menjamak. Yang kedua, bagaimana cara menjelaskan kepada orang tua apabila kita menghendaki, ya, pernikahan sesuai dengan syariat namun mereka masih belum bisa menerima? Ya sabar ya akhi. Ya, orang tua kita ini orang yang sejak awal tahu kita lahir sampai hari ini. Ketika mereka belum bisa menerima apa yang kita sampaikan karena kita sudah mengaji, antum sabar. Sampai kapan Ustaz? Sampai Allah berikan hidayah. Ya, jangan sampai menentang pada orang tua, kecuali antum diajak dalam kesyirikan dan kemungkaran yang jelas, baru kita tidak mentaati mereka. Sebatas itu. Tapi kalau masalah seperti ini masih bisa antum tolerin gitu ya. Ya siapa tahu dengan kelemah lembutan antum jadi wasilah, perantara bagaimana Allah berikan hidayah pada orang tua kita. Nah, Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, bagaimana standar susunan acara dari akad sampai walimah menurut Islam? Karena dalam adat Jawa biasanya sebelum akad ada acara siraman dan lain-lain. Nah, itu tadi yang saya bilang. Termasuk siraman itu bukan bagian daripada rangkaian daripada walimah, ya, atau akad. Dan apakah walimah itu sama dengan resepsi? Ya, haruskah pengantinnya dipajang di depan supaya orang tahu? Taib. Yang pertama terkait dengan standar akad. Akad itu adalah ijab kabul. Ijab kabul asal ada kemudian wali, ya, bagi yang akhwat, kemudian saksi, ada mahar, terjadilah akad, selesai. Adapun walimah, ya mungkin bisa tadi kita katakan bisa di 2 hari, 3 hari setelah itu, atau mungkin seminggu setelah itu, nggak ada masalah. Yang jelas ketika di walimah penuhilah bagaimana kemudian adab-adab, jadi bisa. Ya. Maka tadi disebutkan ada siraman dan lain sebagainya, itu bukan susunan struktur dalam walimah. Ya, itu adalah sesuatu yang kemudian tadi kita katakan termasuk di antara budaya orang Jawa. Dan apakah itu betul? Maka jawabannya tidak betul. Terus yang kedua, apakah sama walimah dengan resepsi? Ya sama. Ya, resepsi itu bahasa lain daripada apa? Walimah. Ya sama aja, resepsi ya makan-makan, walimah juga makan-makan. Kemudian haruskah pengantin dipajang di depan supaya tahu? Wanita dipajang di depan untuk wanita. Nah, silakan. Ya. Agar tahu? Iya, biar agar tahu. Tapi bagi laki-laki dipajang yang di laki-laki, yang di ikhwan. Naam, iya, agar orang tahu, iya, biar agar tahu. Tapi kalau dipajang dua-duanya, ya, akhwat melihat ikhwannya atau mungkin ikhwan melihat mempelai putrinya, ini yang kemudian la yasihhu, tidak benar. Tapi kalau dipajang, naam, silakan dipajang. Ya. Bagi akhwat, ikhwan. Nah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah ada larangan mengenai memakai cincin di jari tengah? Taib.
Memakai cincin untuk perempuan boleh, di mana aja boleh. Ya. Dan laki-laki apakah boleh pakai cincin? Jawabannya boleh, selain emas, ya. Yang kedua, apakah ruqyah bisa dilakukan jarak jauh? Misal beda kota antara orang yang meruqyah dengan yang diruqyah. Taib. Kisah Imam Malik rahimahullah taala, ketika beliau didatangi oleh orang yang kesurupan. Ada orang datang kepada beliau minta kemudian agar Imam Malik meruqyah. Beliau tidak jabi-jabi meruqyah dari jarak jauh. Tapi beliau bilang kepada orang tadi, "Tolong bawakan sandal saya." Yang kemudian tunjukkan kalau itu adalah sandal Imam Malik dan sampaikan, ya. Sandal ini belum nyampe ke orang yang kesurupan, jinnya sudah kabur dulu. Itu baru sandalnya. Ya. Begitu kualitasnya sandalnya beliau. Walaupun sama-sama sandal belinya juga mungkin 10.000, tapi kalau yang pakai itu orang yang berilmu itu jadi mahal harganya, ya. Mahal ilmunya. Kata para ulama, tidak ada ruqyah jarak jauh, ya. Yang ada adalah mendoakan. Kalau yang dimaksud adalah ruqyah versi yang kita pahami dengan kita mengusir jin, maka dibacakan di dekat jin adalah Al-Quran. Kenapa? Karena setan ataupun jin itu bisa lari ketika dibacakan apa? Al-Quran. Dan ketika dia tidak mendengar maka tidak bisa kabur, ya. Maka Allah alam bisawab terkait dengan ruqyah jarak jauh, maka tidak ada hal tersebut. Yang ketiga, bagaimana sebuah keluarga bisa mendapatkan kehidupan yang sakinah mawaddah warahmah? Masya Allah, ya. Satu pertanyaan jawabannya satu buku nih. Jazakumullah khair. Saya pernah bahas di pertemuan sini juga, di sini. Kalau nggak salah saya bahas terkait masalah di buku saya, ya, di kutip yang saya pernah tulis adalah bagaimana kemudian pranikah, kemudian nikah dan pasca nikah. Nah itu untuk menggapai sakinah mawaddah warahmah, kurang lebih begitu. Ya saya sebutkan di situ, yang saya dilihat di videonya, kalau nggak salah ada di upload di ini. Ya, itu salah satunya kiatnya adalah memang kalau ingin sakinah mawaddah warahmah adalah kiat yang kemudian dilakukan oleh dua pasangan ini dengan terbuka. Ya. Tidak ada kemudian yang disembunyikan dan senantiasa kemudian menyampaikan apa yang menjadi keluhannya. Itu poin pentingnya, ya, selain terbuka. Yang pertama kalau nggak salah adalah landasinya adalah ilmu, ya, iman dan kemudian terbuka. Nah itu kalau kita miliki, insya Allah Taala bisa menjadi penerang untuk mendapatkan sakinah mawaddah warahmah. Tapi yang jelas iman, ilmu, amal, insya Allah itu bisa menjadi salah satu penopang bagaimana kemudian kehidupan rumah tangga kita baik dan keterbukaan. Dan kalau salah mengatakan salah dan tidak perlu kemudian mengaku dan mengatakan saya paling benar dalam masalah hal ini, ya. Dan Nabi kita SAW itu sering mengalah dalam hal masalah seperti ini, apalagi sama wanita, ya, karena wanita itu kalau kemudian sedang marah biasanya cenderung emosinya lebih tinggi, ya, dan bapernya lebih lama. Beda sama laki-laki, kalau laki-laki marah mungkin sekali itu, ya, tapi bapernya habis itu ya sudah, ya. Makanya kalau berhadapan dengan wanita ketika lagi marah, antum tinggal dulu. Sampai kapan? Sampai kira-kira reda. Kok kita tahu tabiatnya memang agak lama, antum datang tapi bawakan mungkin martabak, ya. Bahkan oleh-oleh itu lebih agak ringan, ya. Karena wanita itu lebih dia lama, ya, untuk bahasa kita nyebutnya move on dari masalah, ya. Kalau ada yang mungkin 1 banding 10.000 orang, gitu. Tapi kalau laki-laki enggak, ya. Makanya kalau kita berhadapan dengan wanita, Nabi itu tidak meladeni. Contohnya ada ketika Nabi SAW menasihati wanita yang sedang berduka di kuburan sampai niyaha, sampai meratapi. Nabi katakan, isbiri wahai wanita, sabarlah engkau. Tiba-tiba wanita itu spontanitas mengatakan, coba engkau merasakan apa yang aku rasakan. Nah, itu perkataan yang memang menunjukkan kalau wanita ini nggak sabar. Ya udah Nabi pergi. Nabi tidak meladeni, wahai wanita, tahu nggak anda siapa saya? Enggak. Karena memang Nabi tahu bagaimana kemudian menghadapi seorang wanita itu. Nabi pergi, sampai Nabi pergi kemudian perawi hadis mengatakan bahwa yang mengatakan itu adalah Rasulullah SAW. Maka sampailah informasi ini pada wanita itu, maka dia hampir-hampir kesabar petir. Ya, langsung dia menjujuki atau menemui Nabi, kemudian minta maaf, menyampaikan kalau saya tahu itu adalah engkau wahai Nabi, saya akan minta maaf dan saya akan bersabar dan gini. Tapi Nabi apakah marah? Tidak. Nabi tidak pernah memarahi kemudian kenapa ente dibilangin tadi, nggak dengerin, lihat dulu, enggak. Nabi diem aja. Nabi mengatakan inna sabra awalu indas sodama, rawahu Muslim. Nabi katakan sabar itu nilainya besar kalau kemudian pertama kali menimpa kita dan kita bersabar. Ya, maka jadi bagi akhwat, ya, khususnya bagi kita juga, ketika ada musibah sabar, ya. Dan rumah tangga pasti ada. Ya, Nabi dan Aisyah saja ada juga, ya, permasalahan, apalagi
kita pasti ada dalam rumah tangga, dan solusinya adalah tadi iman, ilmu, amal, dan saling terbuka dan tidak menyalahkan dan memaklumi, itu yang paling penting ya. Wallahu a'lam bishawab.